Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas Oppo A96. Nah, smartphone ini kalian bisa beli di online shop dengan harga 2,8-2,9 juta. Nah, kalau kalian mau cari offline, bisa dapatkan di harga di bawah 2,5 juta dan di atas 2 juta. Nah, kalau ini saya kebetulan beli di Facebook dengan harga 2,3 juta rupiah. Nah, kalau kalian cari di daerah kalian, pasti harganya berbeda-beda dan setiap orang yang jual tuh tergantung cepet apa tidaknya ya. Kalau orang lagi kebutuhan biasanya kalian tawar lagi, biasanya dapat 2 juta rupiah. Nah, kebetulan nih saya dapat 2,3 juta, kayaknya worth it banget karena kalau saya cari di online shop tuh harganya masih 2,6 sampai 2,8 untuk varian RAM 8 plus 256 GB. Oh ya, untuk saat ini smartphone Oppo termasuk smartphone paling laris dan nomor 1 penjualannya di Indonesia untuk saat ini. Nah, menurut saya mengapa ini paling laris, karena UI-nya emang enak banget, jarang ngebug, dan smartphone-nya tuh jarang gacha atau jarang mati mendadak. Kalau kalian beli King Phoenix itu ada yang beberapa user katanya mati mendadak dan katanya tuh susah di servis. Saya nggak tahu juga ya, brand Tecno, brand Itel juga sama diisukan seperti itu. Saya ngerti juga apakah brand Oppo lebih gampang di servis. Nah, silahkan komen di bawah ya. Maksudnya di servis di luaran selain garansi resmi kan gitu ya. Karena untuk saat ini harga bekasnya lumayan tinggi ya, karena harga barunya itu 3,5 juta, jadi turun 1 juta rupiah lah. Nah, smartphone ini untuk yang saya bahas speknya juga oke ya. Udah menggunakan Snapdragon, nanti kita bahas untuk Snapdragon. Saya lupa ya Snapdragon apa yang dipakai. Baterai 5000 mAh dan sudah ada charger 33 watt Superfook. Dan di sini RAM-nya 8 GB, bisa extended hingga 5 GB. Dan ini sudah color refresh rate-nya ya, refresh rate-nya di 90 Hz gitu. Nah, menurut kalian apakah worth it di harga segini ya? Karena kalau baru itu kalian bisa beli Oppo Vivo T1 5G itu harganya 2,5. Ya, ini karena titipan ya udahlah saya belikan aja. Untuk rekomendasi ya, biasa kalau di Gadget Max rekomendasinya gadget murah aja gitu loh. Nah, untuk kelengkapannya lumayan lengkap juga. Kartu sama dapet ini pelindung HP-nya. Jadi kalau beli HP ini tinggal pakai aja. Kemudian ini ada HP-nya. Oh ya, ini belum 5G, ini masih 4G. Kemudian dapat adapter charger yang sudah Superfook. Jadi kalau kalian beli HP ini jangan khawatir, udah cepet chargernya. Kabel data USB Type-C. Udah lengkap banget ya. Harga 2 jutaan. Bekasnya kalau barunya masih 3 jutaan. Ya kalau beli HP gini ya mending bekas aja ya. Karena ya kalian tinggal pintar-pintar ngeceknya aja gitu. Yang penting jangan pernah diservis dan unitnya mulus gitu loh. Biasa kalau HP-HP mid-range atau harga yang mahal 3 jutaan barunya, biasanya orang yang pakai tuh apik gitu loh ya, jarang lecetnya, jadi HP-nya emang dirawat ya. Beda sama HP sejutaan ya asal-asalan dipakai biasanya. Biasa gitu ya, kalau saya cari HP bekas yang harga segini tuh biasanya mulus unitnya. Nah, kalau kita lihat di sini desainnya ini masih affordable banget karena launching tahun lalu ya. Udah turun 1 jutaan ya tahun lalu. Dan di sini tuh ada tombol power sama fingerprint, dan di sini ada lubang secondary microphone di bagian atas sini. Dan di sini ada SIM tray, dan di sini ada volume up, volume down, dan di sini ada lubang jack audio, ada lubang secondary microphone, dan ada lubang charger USB Type-C, dan ada lubang speaker. Nah, kamera ini 50 megapiksel dual kamera ya, desainnya sudah gede-gede seperti ini. Dari bagian depan sudah pansol yang letaknya di sini. Ya kalau kalian pengen HP Vivo atau Oppo ya emang harganya mahal untuk kamera yang pansol. Ya, harga 2 jutaan itu paling terdrop aja. Nah, kita coba hidupkan unitnya ini. Nah, ini udah hidup ya karena sudah saya setting dari tadi. Nah, smartphone ini juga menurut saya ya enak-enak aja dipakai di tahun 2023 ini. Karena dia sudah menggunakan Snapdragon, ya tentunya Snapdragon kita ketahui dia kualitasnya tuh lebih ademan dikit ketimbang OC Tiger atau MediaTek menurut saya ya. Menurut kalian gimana? Apakah Snapdragon masih worth it dibeli tahun 2023? Silahkan komen di bawah. Nah, ini tampilan seperti ini. Saya sudah install beberapa aplikasi, mau saya testing ya. Dan kita langsung aja nih masuk ke AIDA. Kita lihat sistemnya ya. Ini device modelnya adalah Oppo A96
Dan di sini RAM-nya 8GB dengan internal storage di 256GB. Kalau kalian beli brand lain seperti King Phoenix, itu kalian dapat harga 2,5 juta dengan spek seperti ini, tapi chipsetnya itu sudah 5G kalau nggak salah ya. Lupa saya Dimensity berapa itu lupa ya. Itu kalian bisa beli itu, tapi katanya sih gacha ya. Saya nggak tahu juga karena jarang banget nih pegang Infinix sampai setahun 2 tahun kayak. Untuk HP daily driver saya Oppo sama Samsung. Mau sih jualnya Samsungnya mau tak jual pakai Oppo gitu ya. Walaupun speknya ya kita nggak terlalu berekspektasi tinggi banget, tapi pakai sehari-hari Oppo enak gitu ya, jujur untuk di UI-nya. Tapi udah main gaming ya beli yang lain aja gitu ya. Nah, untuk ini SoC-nya Snapdragon 680 dengan core arsitektur 4X Qualcomm Kryo 265 LP 1,9 GHz sama di 4X ARM Cortex A73 di 2,4 GHz. Pabrikasinya 6 nanometer. Dan di sini layarnya ukurannya 6,59 dan di sini sudah Full HD 401 ppi. Jadi lebih enak dipakai dan ini sudah mendukung layarnya sampai 90 Hz. Jadi kalau pakai main gaming yang ringan-ringan dan lancar ini enak banget. Dan di sini untuk baterainya 5000 mAh dan sudah mendukung fast charging 33 watt super VOOC, jadi cepet nyarjernya, nggak perlu lama-lama lagi. Nah, untuk Androidnya sudah Android version 13. Nah, jadi untuk OS jangan khawatir, untuk Oppo itu emang diperhatikan banget dari UI sampai update softwarenya itu sudah ya kalian beli HP dapat update software yang bagus dan stabil gitu yang diberikan experience-nya sama Oppo ini. Selain itu untuk masalah klaim garansi gampang juga. Oppo, Vivo tuh gampang banget klaim garansinya. Di kota manapun kalian itu tinggal bawa ke service centernya dan diatasi. Kecuali emang HP nggak ganti air, kena air ya itu agak ribet klaimnya. Jadi ya kayak gitu ya. Dan sini kameranya 13 megapiksel dan kamera depannya 4 megapiksel. Gitu. Untuk kamera jangan khawatir. Untuk Oppo itu kameranya bagus. Apalagi ini Snapdragon yang pakai Uni SoC aja bagus, seperti produk dari Realme kan dari Oppo itu bagus-bagus loh untuk hasil kamera yang menggunakan Uni SoC Tiger. Apalagi ini menggunakan Snapdragon, hasilnya biasanya lebih detail dan soft gitu warnanya ya untuk HP Oppo ini. Nah, kita lanjut nih skor Antutunya. Saya sudah install juga skor Antutu ya buat testing sebelum saya kasih ke adik sepupu saya nih. Nah, ini skor Antutunya dapat di 277.000. Saya menggunakan skor Antutu, maksudnya Antutu di versi 9. Dan skor CPU dapat di 81.000, GPU dapat 45.000, dan memori dapat 78.000, dan UX-nya di 71.000 aja. Dan untuk yang lain di sini coba kita testing ke kamera ya sebelum testing gaming. Nah, untuk kamera di sini kameranya menurut saya ya dari HP Oppo emang kameranya itu bagus menurut saya. Kalau diupload ke sosial media itu nggak kelihatan pakai HP murah gitu ya. Nih ya, bisa dilihat. Ini kok buram sih. Nah, ini ya saya sudah testing berapa fotonya. Hasilnya emang bagus gitu loh ya. Detailnya juga oke banget gitu. Jadi kalau kalian beli HP Oppo ya untuk hasil kamera ya jangan khawatir. Kalian bisa lihat di review-review yang lain untuk hasil kameranya. Di sini saya nggak mau testing kamera karena udah banyak yang bahas untuk hasil kameranya. Biar videonya nggak panjang-panjang banget karena ya ini saya belinya offline. Jadi kalian agak bingung nanti beli online-nya di mana. Tapi saya bakalan kasih linknya yang jual 2 jutaan. Siapa tahu nih bisa kalian nego ya. Mungkin jadi 23, 2,4 juta. Ya siapa tahu. Atau nggak kalian bisa cari di toko-toko dekat rumah kalian atau enggak belinya di Facebook atau di OLX dekat rumah kalian. Biasanya itu harganya murah karena biasanya orang jual kepepet gitu ya. Kalau nggak kepepet jangan dipaksa dinego ya. Jadi cari yang kepepet, jadi lebih enak negonya. Kalau beli offline ya seperti itu. Kalau beli online ya nggak bisa dinego, beli langsung check out langsung dikirim gitu ya. Kalau beli offline bisa dinego, tergantung orangnya butuh apa nggak butuh. Nah, kita lanjut ke testing terakhir yaitu udah testing game. Di sini saya nggak testing game berat-berat, saya mau testing game Mobile Legends aja buat mastiin bahwa HP ini bisa main game Mobile Legends. Pastinya bisa ya. Oke, di sini sudah kita masuk ke game Mobile Legends dan untuk settingan grafis jangan khawatir, di sini kita dapat settingan di Ultra. Jadi udah lumayan banget ya untuk HP ini. Nah, di sini tuh saya juga testing menggunakan aplikasi WeTest per Dock. Nah, aplikasi ini tuh kita bisa melihat IPS. Dan di sini saya menggunakan kabel biar koneksinya itu stabil. Jadi nampilin IPS-nya tuh stabil banget gitu ya. Kalau pakai WiFi, kadang-kadang WiFi di rumah saya tuh ngendat-ngendat gitu ya.
Dan ini mentoknya di 60 fps. Jadi ini udah lumayan banget. Jadi kalau kalian pengen cari HP yang emang kuat gaming, ini bisa jadi pilihan. Main Mobile Legends bisa dapat settingan rata kanan. Selain bisa gaming, ini bisa juga dipakai harian karena emang HP Oppo awet gitu ya. Oh ya, untuk aplikasi WeTest for Dock ini kalian bisa download di websitenya. Nanti linknya saya tampilin di deskripsi. Dan kalau kalian pengen pakai lama atau biasanya ini kan dibatasi pakai cuma 10 menit aja, kalian bisa komen di komunitasnya. Jadi kalian bisa dapat gratis untuk menggunakan WeTest for Dock ini. Jadi dikasih waktu mungkin berapa jam, 20 jam itu ya dikasih waktunya gitu. Itu linknya sudah saya tampilkan di deskripsi. Kita lanjut main gamenya. Ini lancar dan di sini bisa dilihat tampilin IPS juga. Nah, ini layarnya bening loh, karena ya mungkin ini udah Full HD juga gitu. Aduh, nggak bisa taruh nih. Nah, kok kalah? Padahal udah sama-sama level 7. Tarik! Kena. Oke lah, ini lancar aja sih ya. Dan HP juga nggak panas. Karena emang hemat daya banget untuk Snapdragon 680 nih, 6 nanometer ya. Dia kalah udah. Baru keluarin tenaga. Lah, ini sendiri nih. Wah, berdua, ayo kita lawan bro. Nah, nih. Ya, mati. Dan kalau dia di IPS tuh stabil banget ya, di 60 IPS nggak ada turun sama sekali. Ya kalau kalian lihat turun itu di awal aja karena itu lagi masuk ke gamenya, jadi turun seperti itu. Tapi kalau udah main seperti ini udah enak banget, mentoknya di 60 IPS, nggak turun. Dan panasnya juga nggak begitu naik, temperaturnya bisa dilihat ya, 54 derajat Celcius dari aplikasinya. Ya, diserbu. Oke, mungkin segitu dulu untuk testing game Mobile Legends-nya. Kita langsung ke kesimpulan dari HP. Nah, itu dia pembahasan dari Gadget Max. Menurut kalian HP Oppo A96 ini apakah worth it apa nggak dibeli? Silahkan komen aja di bawah. Nah, menurut saya HP ini tuh cocoknya buat teman-teman yang nggak pengen oprek smartphone, nggak pengen main game yang berat-berat banget, tapi cari HP yang kameranya lumayan oke, terus bisa diservis di mana aja, build quality-nya bagus, dan emang HP-nya nggak gacha, nggak mati, nggak ada iklan juga seperti merek sebelah ada iklan-iklannya. Ya bisa pilih Oppo. Nah, segitu dulu video Gadget Max kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang masih nonton sampai video. Sampai jumpa di video lainnya.